Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Oke, kali ini kalian akan bertemu lagi nih dengan Kak Amanda yang akan ngajarin kalian tentang ilmu pengetahuan alam. Ini udah pertemuan kita yang ketiga ya. Setelah pertemuan kemarin yang udah bahas tentang lingkungan, kali ini Kak Amanda akan ngajarin kalian tentang cahaya dan indera penglihatan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke materi yuk. Namun, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasanya, kita akan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, supaya ilmu yang akan kakak berikan setelah ini akan menjadi berkah di hidup kalian. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung kakak lanjut ke materi ya. Kalian simak baik-baik materi kakak. Apa sih yang akan kita pelajari di hari ini? Yang pertama itu tentang definisi cahaya, yang kedua tentang sifat-sifat cahaya, yang ketiga yaitu tentang hubungan antara sifat cahaya dan penglihatan, yang keempat tentang alat-alat optik yang membantu penglihatan, dan yang nomor 5 yaitu tentang pemantulan bayangan pada berbagai jenis cermin. Oke, sebelum kakak jelasin tentang pengertian dari cahaya sendiri, kakak mau memberikan kalian sedikit informasi. Jadi cahaya itu memang tidak asing lagi ya di telinga kita. Kita sudah mengenal cahaya. Cahaya itu dapat bermacam-macam banyak jenisnya. Kalau siang hari, cahaya bisa didapatkan dari sinar matahari. Kalau misal malam hari, cahaya matahari akan digantikan oleh cahaya bulan ataupun cahaya-cahaya lampu yang menyinari kita. Jadi cahaya ini tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih Kak definisi dari cahaya itu sendiri atau arti dari cahaya ini? Cahaya merupakan sinar yang memungkinkan mata untuk menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Jadi kalau ada cahaya, kita bisa nih melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba kalau misalnya nggak ada cahaya, ataupun gelap. Apakah kalian bisa melihat benda-benda tersebut? Enggak kan? Itu dia fungsi atau pentingnya cahaya bagi kehidupan kita. Oke. Lanjut ke sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 5. Kali ini kakak tampilin 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada cahaya dapat menembus kaca. Karena sifat cahaya bisa menembus kaca ini, maka di siang hari, cahaya dari luar rumah bisa menembus kaca jendela dan menerangi ruangan di dalam rumah. Ia dari cahaya seperti sinar matahari, seperti itu, dia bisa menembus kaca kalian, dan sinarnya bisa masuk ke rumah dan menerangi rumah kalian. Seperti itu. Yang nomor 2, cahaya bisa merambat lurus. Karena cahaya bisa merambat lurus, maka akan terbentuk bayangan dari cahaya dari benda yang dikenai oleh cahaya. Kakak berikan contoh misalan. Jadi ini benda, anggaplah ini sebuah bola. Kemudian ini adalah cahaya senter. Kakak arahkan ke bola. Apa yang akan terjadi? Maka bola ini akan disinari dan di sini akan terbentuk bayangan. Inilah yang disebut dengan sifat cahaya, yaitu bisa merambat lurus. Yang nomor 3, cahaya bisa merambat pada ruangan hampa sekaligus. Oke, langsung ke sifat cahaya nomor 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan jika melewati 2 zat yang berbeda kerapatannya. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu contoh-contoh dari zat? Yang pertama adalah zat yang bersifat renggang, sangat renggang. Itu ada zat gas di udara contohnya. Kemudian yang kedua adalah kerapatannya lumayan rapat. Ini contohnya dari zat cair. Kemudian yang paling rapat molekulnya yaitu adalah benda padat ataupun zat padat. Jika kita memelihara ikan di akuarium, ikan itu terlihat lebih besar dari luar akuarium. Hal ini disebabkan oleh salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa dibiaskan apabila melewati 2 zat yang berbeda kerapatannya, yaitu kaca sebagai benda padat dan air sebagai benda cair. Terdapat 3 sifat pembiasan cahaya. Yang pertama, pembiasan cahaya dari zat yang renggang ke zat yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, misalnya dari udara ke air. Yang kedua, pembiasan cahaya dari zat yang rapat ke zat yang renggang sehingga dibiaskan menjauhi garis normal, misalnya dari kaca ke air, seperti ikan di akuarium tadi. Kemudian yang nomor 3, ada pembiasan cahaya yang datangnya tegak lurus sehingga tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Ini sebuah
Nah, pengecualiannya yang nomor 3. Kalau ada pembiasan cahaya yang datangnya tegak lurus, maka itu tidak bisa dibiaskan lagi, melainkan akan diteruskan. Kembali lagi pada sifat cahaya yang nomor 2 tadi. Oke, lanjut. Ini sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau disebut dengan dispersi memiliki prinsip bahwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna bervariasi. Contohnya terjadilah pelangi seperti yang kita tahu, yang disebabkan oleh cahaya matahari yang tampaknya berwarna putih, dan sebenarnya cahaya matahari itu tersusun dari berbagai variasi warna, kemudian diuraikan oleh titik-titik air. Nah, yang B, cakram berwarna yang diputar dapat menjadi putih. Cakram warna atau variasi warna tadi ya. Cahaya dapat menembus benda bening. Oke, apa sih Kak benda bening itu? Oke, Kakak jawab di sini nih. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Yang sedikit seperti transparan gitu ya di mata kita. Contohnya ada kaca, ada mika, ada plastik bening, ada air jernih, ataupun ada botol bening. Cahaya dapat menembus benda bening dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan, yaitu menyalakan senter dan diarahkan pada plastik bening, maka cahaya akan terlihat tembus. Nah, ini cahaya dapat menembus benda, seperti pada sifat cahaya yang nomor 1 tadi. Jika benda mengenai benda gelap atau hitam, maka akan timbul bayangan. Pada saat kita berjalan di siang hari, di tengah terik matahari, kita akan melihat bayangan kita, gitu. Ini seperti contoh bahwa cahaya dapat diteruskan tadi. Kalau misalnya timbul bayangan. Oke, lanjut. Nah, cakram warna. Karena tadi kan kita sudah bahas tentang penguraian cahaya ataupun pelangi, kita bahas tentang cakram warna. Apa itu cakram warna? Cakram warna terdiri dari 7 warna. Mejiku hibiniu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru nila, dan ungu. Nah, di sebelah kanan kita udah kakak sedia ini contoh-contoh cahaya dari cakram tadi. Yang ini merupakan variasi dari warna tersebut, dan yang ini adalah pencampuran dari berbagai jenis cakram warna tadi. Nah, jika mereka semua dicampurkan, maka akan menghasilkan warna putih. Ini tadi, warna asli dari matahari yang seperti kita tampak. Padahal aslinya jika diuraikan, maka akan timbul warna-warna lain ataupun disebut dengan cakram warna. Oke, langsung lanjut nih Kak. Ada alat-alat optik yang membantu penglihatan kita. Ya, penglihatan kita itu apa sih? Mata. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan mata bagi manusia sehingga manusia bisa melihat. Manusia memiliki sepasang mata berbentuk seperti bola dan terletak di dalam rongga mata. Nah, apa aja bagian-bagian dari mata? Yang pertama adalah kornea mata. Kornea ini terletak di paling depan ya, paling luar dari bagian mata. Berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Kemudian ada iris, mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris ini yang warnanya hitam, namun dia sedikit lebar. Kemudian ada pupil ataupun celah. Jadi di warna hitam ini akan ada pupil, yaitu pupil itu bentuknya lebih kecil ya. Dia seperti lubang di warna hitam di mata kita, yang berfungsi untuk tempat masuknya cahaya. Jadi si iris ini mengatur banyaknya yang masuk dalam mata kita cahayanya. Kemudian si pupil inilah tempat masuknya cahaya. Nah, jika cahaya yang masuk ke pupil ini sedikit, maka pupil ini akan melebar. Nah, kalau misalnya nih, kalian ada di tempat gelap, kan cahayanya sedikit tuh, itu pupil kalian akan melebar. Kemudian jika cahaya yang masuk banyak, maka pupil kalian akan mengecil. Kemudian setelah pupil, iris, dan kornea, ada juga lensa mata. Lensa mata ini yang mengatur tentang dekat atau jauhnya sebuah benda. Nah, seperti ini. Jika melihat benda yang jauh, lensa mata akan memipih. Jadi kalau bendanya jauh, lensa kalian itu akan memipih. Kalau misalnya bendanya dekat, maka lensa kalian akan menebal. Kebalikannya. Oke,
Retina. Retina merupakan tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke saraf. Dia bagian paling dalam di mata kita. Oke, apa sih Kak hubungan antara sifat cahaya dan penglihatan? Benda dapat terlihat saat cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata kita. Artinya, kita bisa melihat sebuah benda itu jika ada cahaya. Jadi cahaya itu akan mengenai benda, kemudian benda itu akan memantulkan cahaya, sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Cahaya yang masuk melalui mata bagian pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan disampaikan ke otak melalui saraf mata kita sehingga kita bisa melihat. Nah, ini materi kita yang terakhir. Nah, pemantulan bayangan pada berbagai jenis cermin. Yang pertama nih, ada cermin datar. Bentuknya seperti kaca biasa lah ya. Pada cermin datar, jarak atau wujud bayangan yang muncul di cermin datar akan sama dengan aslinya. Cahaya yang datang sejajar juga dipantulkan sejajar oleh cermin datar. Bayangan yang akan dihasilkan oleh cermin datar adalah tegak, sama besar, jarak sama, dan maya. Jadi di cermin datar bayangan yang dihasilkan itu sama ya dengan aslinya. Nah, yang kedua nih ada pemantulan bayangan pada berbagai jenis cermin. Yaitu yang kedua ada tentang cermin cembung. Cermin cembung ya, jadi cerminnya itu cembung kayak huruf D. Sifat pemantulan pada cermin cembung akan menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Contohnya pada kaca spion. Coba misalnya kalian ngaca pada kaca spion, maka bentuk kita atau bayangan kita yang ada di kaca spion maka dia akan lebih kecil daripada aslinya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah tegak, lebih kecil, dan maya. Yang ketiga nih ada cermin cekung. Untuk membentuk bayangan yang nyata, maka benda harus terletak jauh dari cermin cekung. Bayangan yang akan dibentuk oleh cermin cekung adalah maya, lebih besar, dan tegak. Cermin cekung. Berarti dia cenderung ke huruf C. Cekung kan? Oke, thanks. Terima kasih ya Dadi sudah mendengarkan penjelasan kakak. Apabila ada yang ditanyakan, kita akan bahas dan obrolin di sesi diskusi atau sesi berikutnya. Jangan lupa dipersiapkan ya pertanyaannya. Dan jangan lupa juga dipahami tentang konsep-konsep yang sudah kakak jelaskan tadi. Sampai bertemu nanti. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.